Jadi level sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian, kematian, sakit, bangkrut, miskin, susah, melarat, dan segala bentuk penderitaan dalam hidup. Ini sabar yang pertama. Sabar di atas itu adalah sabar ketika diuji Allah untuk beribadah. Sabar bangun malam untuk tahajud, sabar untuk puasa sunat Senin Kamis walaupun makanan enak, sabar untuk tidak berfoya-foya duitnya lebih dipakai untuk fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, untuk afa anak tidak mampu. Itu sabar level 2. Ini yang disebut dengan sabar dalam hal beribadah. Sebenarnya dia mampu ganti gonta ganti pakaian mahal, outfit 100 juta, tapi justru tiap bulan dia salurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Nah, ini namanya sabar juga. Orang sekarang kalau ada dia punya gaji banyak, lalu dia pakai sepertiga gajinya untuk sekolah tahfiz. Zaman dulu orang ini disebut sabar level 2. Zaman sekarang kalau ada orang begitu disebut bodoh. Kenapa tidak pakai untuk yang lain-lain saja? Nah, padahal zaman dulu itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam hal menahan diri untuk berbuat maksiat padahal kesempatan itu ada. Inilah sabar yang paling tinggi levelnya. Ada kesempatan untuk main judi, ada kesempatan untuk pakai narkoba, ada kesempatan untuk berzina, ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk menipu, tapi tidak mau dia lakukan. Maka orang itu disebut dengan sabar level 3. Disinilah level makomnya tempat Bapak Ibu notaris. Karena dia sangat bisa untuk membuat sesuatu dosa, tapi dia tidak mau. Nah, ini orang-orang yang sabar level 3. Maka sesuai sekali judulnya dia kasih ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri, dengan sabar. Karena sabar paling tinggi. Hanya saja orang kita kalau sudah cerita sabar, pasti yang terbesit terlintas di pikiran dia sabar berarti sabar ketika kena COVID, sabar ketika keluarga meninggal, sabar ketika kehilangan anak, sabar semuanya penuh dengan penderitaan. Padahal itu sabar level paling bawah. Sabar pada puncaknya adalah kalau ada penguasa tidak mau korupsi, kalau ada orang kaya tidak mau makan haram, kalau ada orang yang punya jabatan tapi tidak zalim, itulah sabar yang paling tinggi karena dia bisa menahan dirinya padahal orang lain tidak ada yang bisa mencegahnya. Apakah Ustadz Somad termasuk orang yang sabar level 3? Tidak. Saya tidak buat dosa karena tak ada kesempatan. Apa yang mau saya korupsi? Apa yang mau saya curangi? Apa yang saya mau makan haram? Karena tak ada kesempatan. Kalau ada mungkin saya lebih dulu melakukannya. Nah, ini supaya kita jernih memahami iman, sabar. Baru kemudian nomor 3 sholat. Jadi sholat itu nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini nanti setelah ngaji besok tiba-tiba kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, ayo Pak Ibu notaris kita sholat. Nantilah, sholat itu kan nomor 3. Bukan itu maksudnya. Sholat tetap nomor 1 kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau sudah masuk awal waktu, sholat. Yang dimaksud di sini sholat nomor 3 adalah sholat itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak punya yang 2 tadi. Yang pertama iman, yang kedua sabar. Makanya kita lihat orang sholatnya tidak berkualitas. Kenapa? Sholatnya terus tapi tidak menahan. Tahan dulu baru sholat. Tahan dulu dirimu dengan kesempatan yang begitu lebar, dengan kekuatan ekonomi yang ada, dengan jabatan yang ada, lalu kau berusaha untuk menahan. Baru kemudian dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Lalu salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan salat itu adalah salat yang level paling bawah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang paling bawah, pokok-pokoknya aja. Yang dimaksud dengan salat full adalah tidak pernah kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.